Oke, halo teman-teman MC dan teman-teman moderator dan desain. Jadi di sini ada aku, Intan, dan juga ada Clarissa sebagai sukor acara. Jadi di sini kami mau kasih sedikit briefing mengenai eh, mekanisme acara di Grand Design nantinya, biar semua pemahaman yang didapat itu sama sehingga acaranya nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama-tama, aku bakal briefing ke teman-teman MC Grand Design nih. Jadi, nanti teman-teman MC itu yang pertama-tama pastikan kalian itu bisa datang minimal 30 menit sebelum acara itu dimulai untuk kayak briefing teknis dan juga pengecekan mic. Kemudian juga untuk memastikan juga kami untuk teman-teman MC ini tuh paham urutan rundown dari acara Grand Design agar tidak ada bagian yang terlewat. Nah, jadi teman-teman MC nanti bisa mulai acaranya di pukul 15.30. Kemudian dilanjut kayak pembacaan rundown, perkenalan moderator, transisi antar segmen, hingga ke closing dan penutup. Nah, jadi di sini nanti teman-teman MC sampai di perkenalan moderator sama pembacaan CV secara singkat. Setelah itu bakal diambil alih sama moderator. Jadi sampai di situ nanti moderator yang akan memandu acara Grand Design ini, memandu diskusi juga sampai ke acara closingnya. Sehingga setelah itu teman-teman MC bisa mengambil alih kembali kendali acara setelah moderator menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian teman-teman MC bisa langsung memandu sesi pemberian sertifikat kepada moderator dan juga panelis. Nah, setelah itu, teman-teman MC bisa langsung mengarahkan ke sesi dokumentasi kepada seluruh peserta pemilu, panelis, moderator, panitia, dan audiens. Dilanjutkan nantinya sampai ke acara penutup, yaitu ucapan terima kasih sampai ke memimpin dalam doa penutup. Terus, jadi ini karena buat acara nanti skrip MC itu kan udah disiapin. Nah, udah semua dari opening, rundown, transisi sampai ke penutupan. Tapi nanti kalian bisa tetap bawain dengan gaya sesuai dengan kenyamanan teman-teman masing-masing biar nggak kaku gitu. Cuma tolong banget buat teman-teman MC itu jangan banyak diimprovisasi. Cukup improve dikit aja sesuai senyamannya kalian. Misalkan itu bagian bridging ke moderator itu nanti bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing di dalam acaranya gitu. Bisa diubah di bridgingnya aja. Jangan banyak diimprove karena dalam penyesuaiannya itu dari acara pembuka sampai ke penutup itu udah kami siapkan sesuai dengan mekanisme acara yang ada gitu. Nah, untuk briefing ke MC cukup itu aja. Kemudian dilanjutkan dari briefing ke moderator yang akan dijelaskan oleh Clarissa. Oke, halo. Aku kenalin diri lagi, singkat aja kayaknya ya. Aku Clarissa, aku dari Accounts 24. Di sini aku sebagai sukor juga bareng sama eh, Intan dan aku bakalan ngejelasin soal flow moderator. Em, Oke, nah tadi kan MC bakalan opening dulu ya, abis kalian diperkenalkan, dijelasin juga nanti CV-nya, baru kalian naik ke atas panggung. Nah, abis biar kayak apa ya? Enggak awkward, enggak aneh gitu. Pas kalian naik, boleh banget kalian bridgingin dulu. Nah, di bridgingnya itu dalam bentuk kayak kalian say hi ke audiens, boleh kayak kalian ngetes sapa audiens, boleh kalian say thanks or eh, apa gitu disesuaikan aja nanti sesuai style kalian. Nah, kalau udah beres bridgingnya, terus baru nanti kalian persilahkan ke operator-operator untuk menampilkan CV dari masing-masing peserta pemilihannya. Nah, em, peserta pemilu di sini tuh maksudnya dari masing-masing HMJLK itu bakalan beda. Buat buat dari seluruh HMJ itu peserta pemiluannya akan ada 3 orang dari masing-masing nomor urut, dan buat BPM dan BEM itu bakalan cuma ada 1 orang. Terus kalian bakalan benar-benar bacain semuanya. Karena kita cuma punya waktu yang sedikit ya. Nanti
kita bakalan nampilin CV-nya mereka itu bertiga semuanya atau berapapun itu menyesuaikan dengan HMJK-nya. Terus nanti kalian cuman bacain satu-satu doang yang emang em, apa ya, yang paling oke lah gitu, yang paling relevan. Nah, nanti kita juga bakalan ngasih CV-nya ada yang udah kita highlight untuk kalian bacain. Misalnya di sini nanti kita ambil contoh dari Himiespa. Himiespa kita ambil pasangan calon em, Jonathan Billy. Nah, Jonathan Billy itu dia pernah menjabat sebagai staf departemen eksternal dan dia itu megang proker networking dinner. Nah, nanti kalian bisa stating itu menyesuaikan dengan siapa aja peserta pemilihannya. Nah, kalau udah selesai, nanti kalian bridging lagi, terus kalian perkenalkan penulisnya. Nah, sebenarnya emang dari ke tahun ke tahun, biasanya tuh penulis ada yang dari dosen. Cuman mempertimbangkan lagi tentang substansi penulis ini, ada baiknya untuk penulis kita sesuaikan aja. Emang dari PI organisasinya. Kenapa? Karena mereka emang yang paling tahu tentang organisasinya sendiri. Mereka udah megang organisasi tersebut selama 2 tahun. Jadi kayak, we think that taruh PI sebagai panulis itu adalah yang terbaik. Terus nanti kalian bisa langsung bacain aja kayak misal konsultan sebagai ketua himpunan dari Kimia Spa FBWM, terus nanti salah satu jabatan tinggi lainnya dari mereka, mungkin mereka ada studi katalis atau apapun itu. Nah, habis itu kalian bakal bridgingin lagi sedikit untuk ngebacain tata tertibnya di sini. Tata tertib yang kalian bakal bacain itu bener-bener plek-ketiplek aja apa yang ada di sini. Bacain aja, nggak usah diubah-ubah, nggak usah dielaborasi atau apapun, dibacain aja gitu. Nah, habis itu kita masuk ke sesi grand design buat nomor urut satu. Untuk nomor urut satu, 2, 3 dan selanjutnya itu bakalan bener-bener sama aja flow-nya. Jadi kayak once kalian ngerti flow satu nomor urut, itu aman banget sih kalian buat selanjutnya. Nah, di sini actually kalian belum turun panggung dulu, tapi kalian silahkan untuk eh, masing-masing nomor urutnya untuk naik ke atas panggung. Sebenarnya nanti dari pas pembacaan CV itu juga mereka udah naik kok, gitu. Kalau misalkan akan ada pertanyaan atau gimana lagi, nanti kalian bisa nanyain ke kita. Kita juga bakalan ngegadiin kalian di H-30 karena itu please banget kalian untuk datang cepet ya. Nah, kalian bacain dulu mekanismenya secara keseluruhan. Again, kalian cuma harus bacain ini bener-bener plek ketiplek. Jangan ada yang dielaborasi atau apa-apain. Karena ini bakalan kita tampilin juga di layar nantinya biar audiens bisa baca dan bisa memahami ya dengan baik kayak gitu. Habis itu kalian bridgingnya lagi terus masuk ke pertanyaan sesi tanya jawabnya sama dari panelis-panelis. Nah, buat penulisnya ini nanti kayak kalian eh apa ya, kayak bridgingin kayak oke, kita masuk ke sesi tanya jawab dengan penulis bla bla bla, kayak kalian bawain dulu biar nggak patah rasanya. Terus itu nanti kayak kalian persilakan ke panelisnya, habis panelis yang ngasih pertanyaan itu kalian say thanks, terus kalian persilahkan ke si nomor urutnya untuk menjawab. Nah, again, untuk seluruhnya sebenarnya ya, bukan cuma yang di sini doang. Untuk seluruhnya kalian jangan lupa untuk stating eh, masing-masing dari baik itu panulis maupun nanti pesertanya, mereka tuh punya waktu 1,5 menit untuk ngomong dan itu start dari mereka ngomong. Dan nanti kita bakalan bantu untuk countdown. Kalian bisa banget untuk lihat timekeeper yang ada di depan. Nah, terus abis itu nanti bakalan dijawab sama paslonnya. Nah, pas dijawab sama paslonnya, kalau misalkan ternyata mereka exit 1,5 menit, itu kalian boleh banget langsung motong. Karena kalian sebagai moderatornya ya, kayak langsung dipotong aja. Kalau misalkan udah ternyata mereka masih ngotot, kalian boleh bener-bener kayak negasin kalau waktunya sudah habis. Terus habis itu kayak kalian langsung alihkan ke panelis lagi buat ngasih feedback dari jawabannya si serta pemula. Nah, habis itu udah diiniin sama penulisnya, udah dijawab lagi. Kalian say thanks, pokoknya kalau ke PI, ke apa namanya panelis itu selalu say thanks saja. Nah, udah say thanks, habis itu nanti kan bakal silakan lagi buat peserta pemilihan yang ngejawab. Again, semuanya kalian bacain, kalian bilang kalau cuma 1,5 menit maksimal. Nah, terus habis itu terakhir nanti bakal ada feedback final dari panelisnya.
Terus habis itu kalian say thanks. Nah, setelah kalian say thanks, kalian ulas lagi sedikit kayak bagus banget ya gini ya, pertanyaan dari ini atau kayak jawaban dari nomor urutnya ada segala macam. Pokoknya kayak kalian setting aja lah buat bridgingannya. Habis itu kita masuk ke penulis kedua. Nah, penulis kedua itu caranya sama aja sebenarnya kayak kalian bridging dulu, terus kalian persilahkan, nanti habis itu penulis yang ngomong, kalian say thanks, nanti kalian persilahkan peserta untuk menjawab, terus peserta yang ngejawab, terus habis itu kalian potong kalau misalkan pesertanya ngelewatin setengah menit, terus habis itu kalian langsung alihkan ke apa penulis lagi dan seterusnya kayak gitu. Nah, tapi kalau ternyata waktunya nanti lebih, bukan maksudnya itu kayak waktu setengah menit ini nggak habis, itu kalian langsung next aja, nggak apa nanti kita bakal menyesuaikan kalau untuk timekeepernya nggak harus kayaknya habis itu setengah menit kayak gitu. Nah, habis itu bakal ada sesi tanya jawab sama audiens. Jadi kayak kita sistemnya untuk satu nomor urut tuh langsung kita apa ya sesi tanya jawab sama panelis satu dua langsung sama audiens. Kenapa kayak gitu? Supaya lebih efektif aja sih. Jadi kalau misalkan ada orang yang emang sebenarnya pengen nanya untuk ke nomor urut satu dan nomor